Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila dengan NIM 210705048. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul Aplikasi Resep Makanan Bergizi Membantu Pencegahan Stunting Menggunakan Metodologi Agile Framework Scrum. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana aplikasi ini dapat membantu pencegahan stunting. Pertama, kita akan membahas latar belakang dan tujuan penelitian. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa 1 dari 3 anak di Indonesia menderita stunting. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan ibu terhadap stunting dan gizi anak, serta bagaimana memberikan makanan yang disertai informasi nilai gizi untuk balita. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi resep makanan yang disertai informasi nilai gizi untuk balita. Penelitian ini menggunakan metodologi Agile dengan framework Scrum serta menggunakan aplikasi GitHub Project sebagai alat pemantau aktivitas selama pelaksanaan proyek pembangunan aplikasi. Latar belakang stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang menyebabkan tinggi badan anak berada di bawah standar usianya. Dampak dari stunting mengganggu perkembangan fisik dan kognitif anak, meningkatkan risiko penyakit, dan menurunkan produktivitas di masa depan. Pentingnya edukasi gizi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi mengakibatkan peningkatan angka stunting. Salah satu cara untuk mengurangi angka stunting adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat, terutama orang tua, terhadap informasi gizi yang memadai agar mereka dapat menyusun makanan bergizi untuk anak. Selanjutnya, solusi digital untuk pencegahan stunting adalah dengan aplikasi resep makanan bergizi. Aplikasi ini menyediakan resep-resep sehat dan bergizi sebagai panduan untuk orang tua dalam memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Aplikasi ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi melalui teknologi yang mudah diakses. Tujuan dari aplikasi ini membantu orang tua, pengasuh, dan masyarakat umum menyusun makanan yang bergizi dengan cara yang praktis dan mudah dipahami. Metodologi Agile dengan framework Scrum. Mengapa memilih Agile? Agile memberikan kenyamanan dalam pengembangan aplikasi, memungkinkan waktu beradaptasi dengan cepat sesuai kebutuhan pengguna. Penerapan Scrum. Scrum mendukung kolaborasi dan pengembangan bertahap melalui siklus sprint, memastikan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Struktur tim Scrum. Yang pertama, pemilik produk. Mengatur dan memprioritaskan fitur aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Yang kedua, Scrum Master, mengedit proses pengembangan berjalan lancar, mengelola tim dan menyelesaikan hambatan. Yang ketiga, tim pengembang, merancang, mengembangkan dan menguji fitur-fitur dalam aplikasi secara iteratif. Selanjutnya, proses pengembangan dengan sprint. Yang pertama ada product backlog. Tim Scrum mengembangkan dan memodifikasi item product backlog berdasarkan kebutuhan dan relevansi dengan tujuan penelitian. Yang kedua, sprint planning. Tim merencanakan dan menentukan prioritas item product backlog untuk iterasi sprint berikutnya. Yang ketiga, sprint execution. Scrum Team mengerjakan fitur-fitur yang sudah didefinisikan dalam sprint planning sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang berpotensi dikirim atau dirilis nantinya. Yang keempat, sprint review. Tahapan ini melibatkan diskusi antara tim Scrum dan pemangku kepentingan dengan fokus pada evaluasi fitur baru dan dampaknya pada proyek. Yang kelima, sprint retrospektif. Tim mendiskusikan efektivitas Scrum dan membandingkan perkiraan waktu aktual penggunaan dengan tujuan peningkatan proses berkelanjutan. Tahapan implementasi aplikasi. Yang pertama, perencanaan awal, menyusun product backlog dengan masukan dari product owner dan pengguna. Yang kedua, pengembangan prototype, menjelaskan versi awal aplikasi dan mengumpulkan umpan balik awal dari pengguna. Yang ketiga, uji coba dan umpan balik, melakukan pengujian pada fitur yang dikembangkan dan meninjau hasil untuk perbaikan. Dan terakhir, peluncuran dan pemeliharaan, meluncurkan versi final dan memastikan pembaruan secara berkala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fitur utama aplikasi. Yang pertama ada resep makanan bergizi. Resep disusun berdasarkan kebutuhan gizi anak dan mudah diakses oleh pengguna. Yang kedua, penghitungan kalori.
membantu orang tua menentukan asupan kalori harian yang tepat untuk anak mereka. Dan yang ketiga, pencarian resep berdasarkan bahan, fitur yang memudahkan pengguna mencari resep dengan bahan yang tersedia di rumah. Selanjutnya, manfaat penggunaan aplikasi. Yang pertama, pendidikan gizi. Memberikan informasi seputar nutrisi untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya gizi anak. Yang kedua, praktis dan mudah digunakan untuk menggerakkan pengguna untuk merencanakan asupan gizi harian anak secara efisien. Yang ketiga, peningkatan kesehatan masyarakat. Memberikan edukasi dan informasi nutrisi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan kita tadi adalah berdasarkan temuan dan analisis dari penelitian yang telah dijalankan, penelitian ini berhasil dalam merancang aplikasi resep makanan bergizi berbasis mobile yang memberikan informasi seputar resep makanan bergizi disertai dengan kalkulator untuk mengukur status gizi balita dan memberikan edukasi mengenai isu-isu terkait stunting dengan sumber resep sesuai dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan UNICEF. Selanjutnya, pengembangan aplikasi ke depan bisa mencakup fitur-fitur tambahan seperti tips penyajian makanan agar tetap bergizi, konsultasi online dengan ahli gizi, kolaborasi dengan lembaga kesehatan untuk meningkatkan validitas dan akurasi informasi yang disajikan dalam aplikasi. Sekian presentasi artikel dari saya, semoga bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya mengetahui gizi yang dibutuhkan oleh anak sehingga kita dapat menurunkan angka stunting di negara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.